Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi pertemuan keempat pada praktikum data mining. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa itu knowledge discovery in database. Nah, di sini sebenarnya kan kita belajar itu data mining ya. Namun ternyata pada proses ini, yaitu proses kita menangani ataupun melakukan sesuatu analisis pada database, itu data mining posisinya ada di sini, di tengah. Berarti kita ada langkah sebelumnya sebelum kita masuk ke data mining. Tentunya yang pertama kita akan mencari ataupun mengumpulkan data di sini yang di awal. Kemudian tentunya kita akan seleksi data tersebut. Dalam artian kita akan menyeleksi data yang hanya kita gunakan. Oke, kemudian akan disimpan di sini target data ya. Kalau misalkan bentuk tabung ini, kalau saya tidak salah ini adalah sebutannya adalah data warehouse. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke data mining, itu ada melalui proses pre-processing dan transformasi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu pre-processing? Kemudian bagaimana kita mentransformasi dari data yang sudah kita dapatkan. Oke. Tahap processing mengacu pada langkah transformasi yang diperlukan pada data sebelum diterapkan pada algoritma pemrograman. Jadi kalau misalkan kita lihat, posisi pre-processing itu di antara data dan transformasi. Artinya ini adalah proses ya. Langkah. Oke, secara definisi, pre-processing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah raw data menjadi clean data. Kita dalam hal ini ketika kita mengumpulkan atau mencari data, tentunya yang kita dapatkan biasanya sih ini untuk data sekunder ya. Untuk data sekunder itu data mentah atau raw data. Terkadang kita melihat pada data mentah tersebut terdapat beberapa masalah, sehingga kita perlu melakukan treatment pada masalah tersebut, sehingga itu dinamakan proses cleaning di situ. Ketika sudah selesai data tersebut disebut clean data, data yang sudah bersih dan akan siap untuk dilakukan proses langkah selanjutnya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu kegunaan dari pre-processing untuk mencapai hasil terbaik dari model yang diterapkan dalam machine learning. Format data yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhannya, karena beberapa model machine learning tertentu membutuhkan informasi dalam format tertentu. Contohnya pada random forest itu tidak mendukung nilai 0. Sehingga ketika kita mendapatkan raw data yang isinya terdapat nilai 0 di dalamnya, kita harus melakukan treatment tertentu agar ketika kita melakukan random forest tidak mengalami masalah. Oke. Kemudian kumpulan data memiliki format yang sedemikian rupa sehingga dapat dijalankan pada lebih dari satu algoritma machine learning maupun deep learning.
Nah, ini berarti secara umum ya. Kalau misalkan tadi format tertentu, kalau ini secara umum. Artinya kita bisa melakukan alternatif algoritma yang akan kita lakukan. Kemudian dari alternatif tersebut kita bisa memilih model mana yang terbaik untuk kondisi data tersebut. Oke, pada video kali ini, pada materi pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai penanganan missing value, kemudian ada rescaling data menggunakan min-max, kemudian ada standardized data. Nah, sebenarnya untuk pre-processing ini ada, selain ini juga ada, namun dalam hal ini saya hanya menerangkan 3 poin ini. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama, yaitu penanganan missing value. Silakan teman-teman inputkan data yang ada di layar ini pada Microsoft Excel, kemudian simpan pada direktori yang diinginkan. Kalau misalkan kita lihat di sini ada bulan, curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan lama penyinaran. Kita lihat pada bulan November itu terdapat data 0 di sini, data yang bersifat missing value. Nah, tentu kita harus melakukan treatment pada hal ini. Oke, sebelum kita masuk, ada beberapa sebenarnya cara penanganan untuk missing value. Ada 2, dibagi menjadi dua kategori besar di sini. Yang pertama, kita bisa menghapus data, atau yang kedua kita akan melakukan imputasi pada data tersebut. Untuk menghapus data, kita bisa melakukan penghapusan pada baris yang ada data missing value-nya, kemudian bisa melakukan pairwise deletion, atau kita bisa melakukan penghapusan pada kolom. Oke. Selanjutnya, pada kategori kedua kita bisa melakukan imputasi. Kita akan mengganti data tersebut dengan beberapa kriteria tertentu. Di sini dibagi menjadi 2 kasus. Yang pertama itu time series problem, kemudian ada general problem. Untuk time series atau data kurun waktu tentunya ada beberapa kondisi di sini. Ada without trend, ada with trend, without seasonality, with trend, dan with seasonality. Di sini ada beberapa rekomendasi untuk penanganan missing value. Begitupun untuk general problem, itu kita bisa kategorikan pada kasus data kategorik ataupun data numerik. Itu ada rekomendasi pada handling missing value, penanganan data missing. Oke, kita masuk ke Python. Di sini yang pertama kita import terlebih dahulu. Seperti biasa, ketika kita punya data yang berbasis Microsoft Excel, kita import pandas. Misalkan di sini SPD di sini. Kemudian untuk data yang tadi yang sudah diinputkan, saya akan tampilkan pada variabel curah hujan di sini. Oke, untuk memanggilnya tentu menggunakan pd.read_excel, kemudian dituliskan di sini direktori data tadi, file yang sudah kita punya. Di sini di akhir ada nama file ekstensinya xlsx. Oke, ini silakan disesuaikan dengan folder yang ada di laptop teman-teman.
Kemudian saya cek terlebih dahulu apakah curah hujan ini sudah sesuai. Kita print curah hujannya. Maka ini sudah sesuai ya. Tadi di sini ada informasi pada bulan November itu terdapat missing value. Oke. Ketika kita dihadapkan pada data yang berukuran besar, kalau misalkan ini kan kita ukuran datanya itu hanya 12 ya, 12 baris. Tapi ketika kita dihadapkan pada data yang berukuran besar, bisa ribuan atau ratus ribuan, puluh ribuan, kita kan tidak mungkin untuk mengecek satu persatu data tersebut. Maka kita bisa mengecek menggunakan perintah pada Python. Di sini kita bisa lihat print curah hujan, ini adalah data tadi yang kita punya, dot is null kurung dot values dot any kurung. Di sini akan mengecek yang saya blok di sini, tujuannya untuk mengecek values yang ada pada curah hujan ini apakah ada yang bersifat is null di sini, yang bersifat null atau missing. Ternyata ketika outputnya true, ya tentu tadi kita sudah tahu di November itu ada data missing. Nah, ini akan berguna ketika kita tidak bisa mengecek satu persatu data yang kita punya karena ukurannya sangat besar, ya sifatnya big data. Oke. Kemudian kita akan misalnya mengisi nilai tersebut yang tadi missing tersebut dengan menggunakan rata-rata. Oke. Di sini saya akan cek terlebih dahulu rata-rata dari setiap kolom yang ada pada data curah hujan. Di sini ada curah hujan, itu rata-ratanya 174, sekian, kemudian kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan lama penyinaran. Nah, ini adalah rata-rata dari setiap kolomnya. Bagaimana cara kita untuk mengisi data missing tersebut? Misalkan saya akan buat sebuah dataset baru namanya curah hujan 1. Itu adalah hasil pengisian data missing. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu nama filenya atau nama data yang sebelumnya, curah hujan .fill_na di sini. Fill_na berarti mengisi data NA, data missing. Apa yang kita isi yaitu yang ada di dalam kurung ini, curah hujan .min. Berarti kita akan mengisi rata-rata untuk setiap kolomnya. Kemudian kita print misalkan curah hujan 1, maka akan muncul di sini pada baris bulan November itu sudah terisi. Misalkan di sini curah hujan 174 kan tadi, maka di yang bulan November itu akan terisi 174. Begitupun seterusnya untuk kolom lainnya. Oke, misalkan untuk data yang sama, kita akan mengisi nilai yang tadi missing tersebut menggunakan median. Kita bisa cek terlebih dahulu median untuk masing-masing kolom. Ini bisa menggunakan curah hujan .median, karena tadi data yang ada missingnya itu namanya curah hujan, ya. Kalau misalkan hasil pengisian imputasi itu curah hujan 1, jadi kita balik lagi ke nama data atau dataset curah hujan. Kita print curah hujan .median, maka akan muncul median untuk masing-masing kolom. Untuk curah hujan mediannya 187,2, ada kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan lama penyinaran.
Sama seperti sebelumnya, untuk mengisi data missing tersebut kita bisa menggunakan .filena. Hanya tinggal mengganti saja isian dari .filena ini. Berarti curah hujan median kurung. Misalkan itu kita simpan di dataset baru namanya curah hujan 2. Kemudian kita print curah hujan 2, maka pada bulan November itu akan terisi median untuk setiap kolomnya. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu rescaling data menggunakan min-max. Rescaling min-max merupakan metode yang dianjurkan untuk kasus-kasus berbasis time frame, analisis, dan forecasting. Perhitungan dari metode ini dapat dilakukan dengan mengurangi data yang asli dengan nilai minimal dari data tersebut. Kemudian hasil tersebut dikalikan dari ataupun dengan hasil pengurangan nilai maksimal dan nilai minimal untuk data yang sudah di rescaling. Kemudian dibagi dengan nilai maksimum dan minimum data untuk setiap fitur terakhir ditambah dengan nilai minimum yang baru. Kita lihat saja di ini ya, di perumusannya untuk lebih jelasnya. Ini adalah formula dari min-max. Di sini kita lihat data new itu data hasil transformasi, data current itu data yang akan ditransformasi, max itu nilai terbesar dari data, min ada nilai terkecil dari data, kemudian max new itu nilai terbesar dari hasil transformasi, kemudian min new itu adalah nilai terkecil dari hasil transformasi. Oke. Untuk data yang akan kita gunakan, silakan teman-teman untuk download data shopping melalui link yang sudah disediakan. Untuk langkah awal, kita lakukan import pada library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas dan NumPy. Kemudian kita akan mengimport fungsi khusus untuk min-max, yaitu min-max scaler pada library scikit-learn atau penulisannya itu sklearn kalau di Python. Oke, kemudian import data yang sudah disediakan. Nah, kita lihat di sini kita import library-nya. Di sini min-max scaler itu fungsi yang ada pada library scikit-learn dan pada package pre-processing di library scikit-learn sklearn ini. Kemudian karena yang kita punya file dengan ekstensi CSV, kita akan panggil data tersebut menggunakan pd.read_csv. Tentunya disesuaikan direktorinya, kemudian di akhir dituliskan nama filenya dan ekstensinya .csv. Misalkan saya simpan data tersebut pada data ya, datasetnya. Kita panggil terlebih dahulu. Nah, ini adalah datanya. Terdapat 200 baris dan 5 kolom. Dengan masing-masing kolom yaitu customer ID, kemudian ini maksudnya gender sepertinya, kemudian age, usia, annual income, pendapatan, spending score, skor untuk menghabiskan atau shopping. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya
kita pisahkan data yang akan ditransformasi, kemudian lakukan rescaling menggunakan fungsi min-max scaler. Kita lihat di sini, misalkan saya akan memanggil values ataupun nilai-nilai dari data ini pada array. Kemudian saya pisahkan nilai tersebut ke dalam X dan Y. Untuk X itu misalkan kolom usia, annual income, dan spending score. Ini sebagai contoh saja ya, untuk data-data yang sifatnya numerik di sini. Kemudian Y itu untuk kolom yang sifatnya lebih ke arah informasi ya, customer ID dan juga gender di sini. Gender. Oke. Di sini dalam hal ini kita akan mentransformasi rescaling min-max itu pada yang X di sini. Nah, caranya kita akan memanggil fungsi min-max scaler, kemudian isian dari fungsi tersebut yaitu feature range 01. Artinya kita akan merescale age, annual income, dan spending score ini dengan nilai yang di antara 0 dan 1 di sini. Misalkan ini kita simpan dalam scaler. Kemudian untuk mentransformasinya kita akan lakukan dengan scaler di sini .fit _ transform. Kemudian isikan target transformasinya, dalam hal ini X. Kita simpan misalkan di data _ new 1. Nah, ini adalah nilai-nilai, berisikan nilai-nilai yang sudah ditransformasi. Tentunya kemudian kita akan buat dataset baru. Misalkan dataset new 1 itu data frame, isinya customer ID, gender, yang keduanya kita ambil dari Y di sini, dari isian Y. Kemudian untuk kolom yang sudah transformasi di sini age, income, dan spending score itu kita ambil dari yang data _ new 1 karena sudah ditransformasi. Tentunya di sini per kolom ya, kolom pertama atau kolom 0 itu age, kolom 1 itu income, kolom 2 itu spending score. Maka kita panggil misalkan dataset new 1 head. Ini hanya data awal dari dataset new 1 ini. Kita lihat untuk age, income, dan spending score sudah berubah datanya, sudah di rescale, skalanya sudah berubah. Skalanya di antara 0 dan 1. Ini sebagai contoh saja. Berarti kita sudah tahu bagaimana proses rescaling pada dalam hal ini menggunakan min-max. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke standardized data. Standarisasi adalah metode yang sering digunakan dalam berbagai penelitian berbasis data mining. Adapun perhitungan metode ini dilakukan berdasarkan mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku dari data. Kita lihat formula dari standardized ini. Kita simbolkan sebagai Z. Itu isinya adalah X dikurang X bar per S, di mana X itu adalah data yang akan distandarisasi, kemudian X bar itu rata-rata dari data,
Kemudian S itu adalah simpangan baku dari data. Oke. Yang harus kita panggil fungsinya untuk proses standardized data ini yaitu fungsi standard scalar yang ada pada library sklearn dan pada package preprocessing. Kita akan coba terapkan standarisasi ini dengan data yang sudah ada, yaitu data shopping tadi. Kita panggil lagi, kita cek data.head. Ini berarti data yang belum kita ubah ya tadi, yang belum kita rescaling. Prosesnya sama, kita buat values-nya itu kita pisahkan terlebih dahulu dalam array. Kemudian kita pisahkan kembali kolom yang akan kita transformasi di mana age, annual income, dan spending score. Kemudian dipisahkan dengan data atau kolom yang tidak akan kita transformasi. Dalam hal ini customer ID dan gender. Kemudian untuk kita melakukan standarisasi, kita menggunakan standard scalar. Di sini prosesnya kita buat standard scalar kurung dot fit x. Berarti di sini akan terekam min dan juga standar deviasi dari x ini. Misalkan saya simpan dalam scalar. Kemudian untuk mentransformasinya kita bisa lakukan scalar.transform x di sini. Oh, ini dari Oke. Misalkan saya simpan dari hasil transformasi tersebut ke dalam data underscore new 2 dan saya akan buat lagi dataset baru namanya dataset underscore new 2. Itu isinya data frame. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu customer ID, kemudian gender yang kita tadi tidak rubah sama sekali. Untuk age, income, dan spending score kita panggil dari data yang sudah ditransformasi. Dalam hal ini data underscore new 2. Oke. Misalkan saya panggil dataset baru tersebut dataset underscore new 2 dot head. Jadi saya panggil saja data awal dari dataset ini dan akan muncul kolom age, income, dan spending score hasil transformasi dari standarisasi data. Oke. Ini ada latihan untuk teman-teman, silakan kerjakan. Untuk perintah yang pertama, carilah data di internet yang memenuhi kondisi missing value. Apabila tidak menemukannya, hapus salah satu baris pada data. Ini sebagai latihan saja. Kemudian, lakukan rescaling menggunakan min-max serta standarisasi pada kolom yang tersedia pada data yang sudah tadi teman-teman dapatkan. Oke. Barangkali itu saja untuk materi 4 praktikum data mining. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.